Shalom Jemaat Tuhan, pada minggu ketiga bulan Desember nih kita akan merenungkan satu topik Gloria in Excelsis Deo yang terambil dari Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Natal ini. Roh Kudus kuasai pemikiran, sikap, emosi, tingkah laku hamba-Mu. Nyusun berkat bagi setiap orang yang mendengar dan menontonnya. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gloria in Excelsis Deo. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita mau bertanya, apa arti kemuliaan? Kemuliaan Allah di sini. Kemuliaan Allah adalah gabungan dari semua sifat yang ilahi, semua sifat yang ilahi. Misal saja Allah yang kita tahu adalah Allah yang maha benar, Allah yang maha adil, Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha kasih, maha ada, maha indah, maha bijak, maha kuasa, dan lain-lain yang semuanya adalah maha. Tapi bukan berarti maha berdosa, karena Allah kita Allah yang maha suci itu. Jadi kalau kita bicara soal kemuliaan Allah itu merupakan gabungan dari semua sifat yang ilahi tersebut. Puji Tuhan. Nah, dikatakan di situ kemuliaan bagi Allah. Semua kemuliaan sebenarnya dari Allah. Semua kemuliaan itu sebenarnya dari Allah, nggak ada dari manusia. Dari Allah Sang Pencipta dan Penebus kita. Semua ciptaannya hanya reflektor. Hanya kita sebagai ciptaan Tuhan hanya reflektor kemuliaan dari Sang Pencipta itu. Nah, kita melihat ada salah satu contoh reflektor. Ya, reflektor sinar matahari. Dengan memantulkan sinar ke matahari, ya, satu benda misalnya dari kaca bisa memantulkan sinar ke matahari, ya. Kalau benda itu bisa memantulkan sinar ke matahari, tidaklah menambah terang bagi matahari, sebab jarak antara bumi ke matahari itu luar biasa jauhnya. Jadi kalau satu benda bisa memantulkan cahaya matahari, itu tidaklah menambah terang bagi matahari itu sendiri. Namun yang untung adalah objek tersebut yang menyerap energi matahari. Ini penting sekali. Ya. Jadi kalau satu benda bisa memantulkan sinar ke matahari, tidaklah menambah terang bagi matahari karena jaraknya luar biasa dari bumi ke matahari. Namun yang untung adalah objek tersebut yang menyerap energi matahari. Kita hanya ambil contoh matahari sebagai ciptaan, salah satu ciptaan Allah. Apalagi Allah Sang Pencipta. Ya, kita sebagai manusia hanya mengembalikan kemuliaan yang sebenarnya dari Allah. Tapi dengan kita bersikap mengembalikan kemuliaan kepada Allah, itu tidak berarti kita menambah kemuliaan dalam diri Allah, tidak. Ya. Namun yang untung Allah, kita yang menyerap energi atau kekuasaan dari Allah yang maha mulia. Ya. Kita bisa menerima kemuliaan, kekuasaan, kemahakuasaan karena penyertaan dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk memuliakan nama Allah dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ya, kita ambil contoh salah satu yang bagian terakhir ini orang-orang Indonesia ini menemukan hal yang luar biasa. Ya, banyak kekayaan alam yang ditemukan. Berarti sebelumnya manusia belum sadar. Ternyata ada terlalu banyak kekayaan alam yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang Indonesia. Ya, itu dikatakan di situ minyak jarak sebagai sumber energi alternatif, minyak pohon jarak.
Rakyat Indonesia sebenarnya tidak akan kekurangan energi. Kita semua tidak akan kekurangan energi. Karena banyak sumber energi. Energi dari mana? Dari sinar matahari, dari gelombang laut, dari angin, dari banyak lagi. Dan salah satu contoh yang mungkin terakhir, pohon jarak. Ini pun tidak terlalu akhir ya, karena ada lagi hal-hal lain yang ditemukan oleh manusia yang adalah semua ciptaan Allah. Pohon jarak. Ya, dari pohon itu ya, maka pohon itu bisa menghasilkan ya biodiesel dan pelumas mesin. Ini satu hal yang luar biasa. Bersyukur Tuhan berikan kepada kita kekayaan alam di Indonesia yang luar biasa. Ya, jadi rakyat Indonesia tidak akan kekurangan energi, sumber energi. Sebab Tuhan memberikan kita luar biasa kekayaan alam yang indah sekali. Terus sekalian, matahari adalah reflektor kemuliaan Tuhan. Ya, matahari memantulkan kemuliaan Tuhan itu. Salah satunya, salah satu ciptaan Tuhan itu. Ya, ya, bahan bakar sinar matahari belum pernah habis selama ribuan tahun. Ya, setiap saat ya selalu terbakar itu. Kok anehnya? Bahan bakarnya kok nggak pernah habis, belum pernah habis selama ribuan tahun. Itu karena Tuhan luar biasa. Matahari saja bahan bakarnya nggak pernah habis, apalagi Tuhan Sang Pencipta. Terlalu banyak hal-hal yang diciptakan Tuhan yang luar biasa dalam alam semesta ini. Iya, kalau kita memasak air, maka kalau air itu mendidih, kita akan cepat-cepat matikan. Kalau kita terus biarkan air itu mendidih, air kering toh. Air kering karena terus-menerus mendidih. Bagaimana dengan matahari? Satu kali matahari akan kering. Ya, sumber energinya habis karena terbakar terus. Ternyata sampai sekarang tidak demikian. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh maha kuasa. Ya. Ini merupakan lambang kuasa Allah yang gak pernah habis. Ini salah satu lambang dari kuasa Allah yang tidak pernah habis. Seperti sinar matahari nggak pernah habis energinya. Demikian juga kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus yang nggak pernah habis. Ya, karena Allah Sang Pencipta itu. Ya, kita lihat lagi salah satu contoh. Ini satu gambaran yang luar biasa tentang satu air terjun yang namanya Iguazu. Iguazu Falls, air terjun Iguazu. Di daerah Brasil dan Argentina perbatasan ya. Ini kalau kita melihat air terjun yang luar biasa ini, kita melihat salah satu cerminan dari keagungan dan keindahan Tuhan. Kalau kita melihat air terjun seperti ini, kita bisa memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, kita melihat Iguazu Falls, air terjun Iguazu yang luar biasa. Itu merupakan salah satu ciptaan Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Iya, kita lihat lagi ketajaman penciuman anjing terhadap heroin. Anjing yang sudah dilatih untuk mengendus heroin, wah dia bisa tahu. Wah di salah satu box itu ada heroin. Ya. Ketajaman penciuman anjing lebih hebat daripada ketajaman manusia. Tapi semua keindahan ketajaman penciuman anjing itu, anjing merupakan salah satu dari ciptaan Allah saja. Ya, sudah luar biasa. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ya, ini ketajaman mata elang. Ya, katanya 3 kali lebih tajam daripada manusia. Ya, itu semua kalau kita melihat ciptaan-ciptaan Tuhan ini, kita bisa melihat, oh Allah tuh lebih dari itu semua. Lebih tajam mata Allah daripada elang. Lebih tajam penciuman Allah daripada anjing. Karena elang, anjing dan lain-lain itu semua adalah ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa itu. Puji Tuhan. Iya. Manusia adalah reflektor kreativitas Sang Pencipta. Kita hanya merupakan reflektor saja daripada kreativitas Sang Pencipta itu. Allah Sang Creator. Allah Sang Pencipta. Allah itu punya kreativitas yang luar biasa.
Puji Tuhan. Ya, kita melihat satelit, salah satu buatan manusia, satelit. Ya, luar biasa. Dengan adanya satelit di luar bulatan bumi ini, kita bisa melihat relay daripada sepak bola yang dilakukan di Amerika Latin yang jauh sekali, ya, di Amerika, di negara Amerika, di Asia, di Afrika, luar biasa, di Australia. Kita melihat karena bantuan satelit. Ya. Manusia yang membuat, tapi jangan lupa, manusia hanya reflektor daripada kreativitas Sang Pencipta itu. Luar biasa. Ya. Yang harus dipuji oleh manusia adalah Allah Sang Pencipta. Kalau kita melihat orang hebat luar biasa yang menemukan ini dan itu, jangan kita lupa semua itu hanya manusia itu hanya reflektor daripada kreativitas Sang Pencipta. Pujilah Allah yang menciptakan. Puji Tuhan. Ya. Iya. Namun karena dosa, manusia tidak mau mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini masalahnya. Karena dosa, manusia tidak mau mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia curi kemuliaan itu bagi dirinya sendiri. Itulah karena akibat dosa. Ambil contoh misalnya satu raja yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab Daniel itu Nebukadnezar, ya, dari Babel, yang sekarang adalah Irak itu, ya, Babel. Ya. Nah, ketika sedang jaya-jayanya Nebukadnezar, lihat Daniel pasal 4, dia memandang, luar biasa, segala kekuasaanku luar biasa. Karena dia sombong, Allah tegur dia, Allah hukum dia menjadi mengidap penyakit boantropi. Kita lihat Daniel 4 ayat 32. Maka kita melihat bentuknya Nebukadnezar seperti tingkah laku seekor binatang, ya. Yang makannya tumbuh-tumbuhan, ya. Yang makannya rumput dan senangnya terkena embun pagi, dan kita lihat rambutnya panjang, ya. Terus kalian itu dalam ilmu kedokteran modern penyakitnya itulah boantropi. Dikatakan Nebukadnezar baru sembuh ketika dia mengingat semua kemuliaan yang dia pinjam itu semua itu dari Tuhan. Makanya dia nggak boleh sombong. Manusia dalam keadaan jayanya seringkali sombong, mencuri kemuliaan dari Tuhan. Ingat akan Raja Nebukadnezar yang ditegur, dihukum oleh Tuhan dengan penyakit boantropi itu. Iya, sikap tersebut, sikapnya Nebukadnezar karena meniru sikap Lucifer. Ya, lihat Yesaya 14. Ya, dikatakan, aku ingin naik, melampaui bintang-bintang, menyamai yang maha tinggi itu. Jadi Lucifer ingin dipuji-puji seperti ciptaan Tuhan memuji Sang Pencipta. Lucifer juga ingin dipuji-puji. Akhirnya Tuhan hukum dia, ya, dihukum, ya, menjadi setan, menjadi iblis itu. Ya. Dan anak-anak buahnya adalah roh-roh jahat. Sekalian, jadi the demons itu. Ya, kita bandingkan ada sebagian orang yang menganut paham ateis praktis. Ateisnya tapi secara praktis. Walaupun mungkin dia sebut agama saya ini, agama saya itu. Tapi dalam hidup pribadinya dia punya sikap yang ateis praktis. Ya, dalam segala tugas, pekerjaan, dalam bisnisnya mereka tidak mau menyembah Tuhan, tapi menyembah diri sendiri dan menyembah uang. Itu namanya ateis praktis. Kalau dilihat mana KTP-mu? Oh, saya punya religion, saya punya agama, tapi dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, mereka adalah ateis praktis. Ya, kita perlu hati-hati ini. Mungkin kita kadang-kadang sebagai orang Kristen juga dalam hidup kita sehari-hari, kita bersikap ateis praktis. Karena kita sudah sukses dalam bidang tertentu, kita tidak mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan, tapi kita akhirnya menyembah diri sendiri dan menyembah harta itu. Hati-hati. Ya. Oke. Nah, kita melihat
seorang kaisar, mantan kaisar Romawi yang namanya Domitianus. Domitianus called himself as Lord. Domitianus ketika dia menjadi kaisar, dia pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Nah, dia membuat mata uang ya, yang menunjuk bahwa dia itu Tuhan. Ya, akhirnya dia diturunkan dari tahtanya. Ya. Iya, kita lihat sekian tahun yang lalu pernah di negara kita Republik Indonesia mempunyai pecahan Rp50.000. Ada gambar mantan presiden kita. Dan gambar itu dicetak waktu beliau masih menjadi presiden Republik Indonesia. Akhirnya gak lama kemudian mata uang itu ditarik. Terus sekalian, memang setelah 32 tahun beliau menjadi presiden, ya, orang kalau terlalu lama jadi pimpinan satu negara, bisa saja ada kemungkinan dia menjadi mengilahkan, ya, atau biar orang lain semua memuja dia. Ya. Kita harus ingat, kita harus tahu persis bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah. Kita hanya sementara. Kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan Sang Pencipta. Jangan sombong. Iya, ini contoh seorang mantan penyanyi yang terkenal, anggota daripada The Beatles. Ya, nah, pada satu kali The Beatles ini dari Inggris kan, kemudian satu kali grup The Beatles ini diundang ke Amerika. Nah, waktu itu orang grup nyanyi kalau bisa diundang ke Amerika, wah mereka bangga banget ya. Kalau mereka bisa sukses di Amerika, itu berarti mereka bisa disebut sukses karena segala produknya bisa tersebar ke seluruh dunia. Ya, ketika pada satu hari Minggu mereka mengadakan konser, wah ternyata konsernya dihadiri oleh begitu banyak orang. Dan ironisnya banyak gereja yang mengadakan kebaktian pada jam itu sepi, ya. Tapi kenapa demikian? Karena sepi. Karena sebagian orang yang biasa kebaktian di gereja, mereka lebih pergi nonton The Beatles. Sehingga setelah selesai itu semua, John Lennon dengan bangganya berkata, "We are more popular than Jesus now." Kami sekarang lebih populer daripada Yesus. I don't know, saya tidak tahu. Which will go first? Yang mana akan duluan? Rock and roll or Christianity? Rock and roll atau kekristenan? Ya begitu sombongnya ya. Ternyata Tuhan menghukum, Tuhan menegur. Seringkali manusia baru terkena sebentar langsung sudah sombong. Akhirnya Tuhan tegur dia. Ya. John Lennon, The Beatles itu hanya berusia 10 tahun. 10 tahun saja mereka berjaya, ya. Akhirnya mereka pecah, ya. Maka dari itu kalau seorang tuh diberi kesuksesan jangan sombong. Kalau seorang diberikan pangkat yang tinggi jangan sombong. Kalau seorang diberikan kepintaran yang hebat jangan sombong. Kalau seseorang diberikan kekayaan yang hebat juga jangan sombong. Kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan saja yang meminjamkan kepada kita hal-hal itu semua. Jangan kita sombong. Ya, all the glory, segala kemuliaan kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Ya. Iya, kehidupan Tuhan Yesus Allah untuk memuliakan Bapa di surga. Dari mana kita tahu? Lihat ini satu bagian firman Tuhan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus menjelang dia menuju salib itu. Yesus pernah berkata apa? Aku, kata Yesus, telah mempermuliakan engkau di bumi. Telah mempermuliakan Bapa di bumi, ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan macam apa itu? Pekerjaan penebusan. Penebusan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan dari hukuman dosa. Umat pilihan Tuhan, ya. Makanya dikatakan aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Aku telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita pun sama, sebagai umat Tuhan, hidup kita yang cuma beberapa puluh tahun ini, kita harus memuliakan Bapa di surga dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melaksanakan tugas, misi yang Bapa berikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Hingga pada suatu kali kalau Tuhan memanggil kita, kita bisa berkata, berdoa seperti Tuhan Yesus. Ya, aku
telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Puji Tuhan. Cara terpenting untuk memuliakan Bapa adalah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita. Ya, selesaikan tugas apa yang Bapa berikan kepada kita. Setiap tugas itu pasti unik bagi tiap-tiap orang, bagi tiap-tiap umat Tuhan. Kita selesaikan itu. Ya. Maksud daripada apa pekerjaan tugas kita adalah pertama, ikuti perintah Allah yang sifatnya umum. Perintah Allah yang sifatnya umum seperti apa? Hidup kita harus suci, hidup kita harus benar, kita harus berkata benar, kita harus bersikap kasih, mencontoh teladan daripada Tuhan Yesus. Apapun bidangmu, engkau sebagai guru, engkau sebagai businessman, engkau sebagai karyawan, apapun bidangmu, biarlah engkau mengikuti perintah Tuhan yang sifatnya umum itu, hidup suci, benar, dan kasih. Ya. Namun maksud kedua adalah memahami pimpinan Tuhan yang unik kepada setiap pribadi. Pimpinan Tuhan bagi tiap-tiap pribadi itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Saya dipanggil menjadi pendeta, ada yang dipanggil menjadi pengusaha, ada yang dipanggil menjadi guru, ada yang dipanggil berbagai bidang, petani, segala macam dan lain-lain ya. Memahami pimpinan Tuhan yang unik kepada setiap pribadi, dan jadilah garam dan terang di bidang-bidang yang berbeda itu. Engkau jadi petani, jadilah petani yang memancarkan terang Kristus dan menggarami sekitarmu. Kalau engkau jadi bisnisman, jadilah garam dan terang di tengah-tengah bisnismu itu. Kau dipanggil jadi guru, jadilah garam dan terang di bidang guru itu dan lain-lain. Puji Tuhan. Setiap manusia yang percaya dan tidak percaya, sebab semua manusia yang percaya atau tidak percaya pada Tuhan Yesus dipanggil untuk melakukan mandat budaya. Jadi mandat budaya itu adalah tugas yang Allah Sang Pencipta berikan kepada setiap manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya Yesus. Ya, lihat Kejadian 1 ayat 28. Dan mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan saja. Ya. Iya, lihat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini merupakan mandat budaya ya, yang diberikan kepada semua manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya pada Tuhan Yesus. Itu mandat budaya. Nah, saudara-saudara, jangan lupa kata science itu yang kita tahu dari bahasa Inggris, science artinya ilmu pengetahuan, itu dari kata skio, bahasa Latinnya. Skio itu artinya I know, aku tahu. Aku tahu apa? Aku tahu matematika. Aku tahu filsafat. Aku tahu apa? Aku tahu berbagai macam ilmu. Itu science dari kata skio, dari bahasa Latin yang berarti aku tahu. Itu merupakan bagian daripada mandat budaya yang diberikan kepada semua manusia yang percaya maupun tidak percaya. Nah, menurut buku 100 Nobel Prize Review 100 tahun Nobel Prize, hadiah Nobel, antara tahun 1901 sampai tahun 2000, ya, penerima hadiah Nobel yang adalah orang Kristen, berapa banyak sih? Penerima hadiah Nobel yang adalah orang Kristen, berapa banyak? Coba kita lihat ya. Ini antara tahun 1901 sampai tahun 2000. Ya, 78,3% itu orang-orang Kristen yang menerima Nobel perdamaian. 72,5% orang-orang Kristen yang bidang kimia. Ya. Lalu 65,3% orang-orang Kristen yang mendapatkan Nobel bidang fisika. 62% orang-orang Kristen dari orang beragama Kristen yang mendapat Nobel bidang obat-obatan. Iya. 54% yang mendapat Nobel bidang ekonomi. Dan 49,5%
yang mendapat Nobel bidang literatur. Itu merupakan data yang diambil tahun 1901 sampai tahun 2000. Jadi ini orang-orang Kristen melakukan luar biasa mandat budaya itu, ya, mandat budaya. Iya, komposer terkenal dan bermutu tinggi yang bernama Johann Sebastian Bach. Ya, banyak lagu-lagunya, karya lagunya ya. Salah satunya lah Ave Maria ya, yang dinyanyikan oleh orang-orang Katolik itu. Salah satunya, banyak sekali lagu-lagunya ya. Nah, ini satu hal yang bagus ya. Habis dia menulis komposisi lagunya itu, di bagian akhir daripada tulisan itu dia tulis SDG. SDG itu apa? Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Allah saja. Dia nggak mau mencuri kemuliaan bagi dirinya sendiri. Segala hasil yang dia sudah lakukan tuh SDG, Soli Deo Gloria, hanya bagi Allah saja kemuliaan itu. Ini patut dicontoh oleh kita semua yang diberikan prestasi, yang diberikan kemampuan. Jangan mencuri kemuliaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iya. Nah, tadi mandat budaya ya. Hanya yang diberikan kepada semua manusia, baik yang percaya maupun tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi ada satu lagi, mandat yang hanya ditujukan bagi umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, yaitu mandat atau amanat agung yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Iya, karena itu kata Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa ya, semua bangsa yang di Asia, yang di Afrika, yang di Amerika, yang di Eropa, semua bangsa. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, inilah amanat agung, the great command. Ya, dan ajarlah mereka, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Puji Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan tuh enggak hanya memberi perintah, tapi dia bertanggung jawab. Dia bilang apa? Aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui apa? Kan Tuhan Yesus ada di surga. Melalui Roh Kudusnya yang diutusnya menjadi parakletos, menjadi penghibur bagi semua umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini merupakan amanat agung yang hanya diberikan kepada semua orang yang percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, bersaksilah dan bawa jiwa bagi Tuhan. Jadi Injil yang kita sudah terima itu jangan kita simpan bagi diri sendiri. Dengan berbagai macam kesaksian hidup kita dan kesaksian lidah kita, kita bersaksi dan bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Iya, tidak semua umat Tuhan dipanggil untuk menjadi pendeta. Saya dipanggil jadi pendeta, tapi saudara kebanyakan nggak dipanggil jadi pendeta. Tapi saudara, setiap umat Tuhan dipanggil menjadi pelita di berbagai bidang. Ya, pelita memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Sebagai guru, sebagai businessman, sebagai apapun bidang, jadilah pelita di berbagai bidang. Ya. Iya, ini salah satu contoh yang hebat ya. Ini poponya, neneknya daripada Ibu Diana, istri saya. Salah satu daripada 15 orang Tionghoa yang pertama-tama di Pulau Bali. Puji Tuhan, lewat pelayanannya sebagai seorang nenek ya. Oh, banyak jiwa dimenangkan. Dan hasil pelayanannya adalah satu gereja Tionghoa di Denpasar, Bali. Puji Tuhan. Beliau bukan pendeta. Beliau adalah umat Tuhan yang menyampaikan kesaksian yang dia alami, kasih Tuhan yang dia alami, kuasa Tuhan yang dia alami. Kemudian dia saksikan kepada orang-orang sekitarnya. Puji Tuhan. Ya, beliau jadi pelita di bidangnya. Nah, puji Tuhan. Iya. Kembali kepada Nabi Daniel. Daniel menjadi pelita di bidang politik. Di zaman beberapa raja. Ya.
Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Koresi, Darius. Ya. Darius Koresi. Ya. Dia menjadi pelita di bidang politik. Puji Tuhan. Di Indonesia ada beberapa tokoh politik yang adalah anak Tuhan. Ya, Radius Prawiro dan banyak lain lagi. Puji Tuhan. Jika semua manusia memuliakan nama Allah, yaitu melaksanakan kehendaknya di berbagai bidang, maka akan terciptalah damai sejahtera di bumi ini. Jadi kalau saudara merindukan damai sejahtera, Allah laksanakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kehendak Tuhan dalam bisnismu. Laksanakan kehendak Tuhan dalam pekerjaanmu. Laksanakan kehendak Tuhan dalam berbagai bidang hidupmu. Dalam keluargamu. Ya, dalam kau mendidik anak, cucu. Jadikan tugasmu sebagai memuliakan, melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, sehingga akan timbul damai sejahtera di dunia ini. Ya, nyanyian para malaikat mengingatkan kita akan hal itu. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera akan ada di bumi jikalau hidup manusia berkenan kepada Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah yang melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, sekali ulangi. Orang yang berkenan pada Tuhan adalah orang yang melakukan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka sehari. Itulah. Ya. Mengapa terjadi peperangan? Kita bertanya. Ya, mengapa terjadi peperangan? Iya, karena manusia tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Iya, karena tidak berkenan pada Tuhan, manusia jadi apa? Karena mereka jadi serakah, mereka tidak bersyukur untuk apa berkat yang mereka terima dari Tuhan, mereka serakah, mau memiliki apa yang orang lain miliki. Keegoisan, gak mau menolong, egois, keangkuhan, yang menganggap yang lain lebih rendah daripada dia, sikap menghina terhadap bangsa lain, iri hati dan lain-lain. Itu merupakan sifat-sifat yang membuat orang jadi bertengkar, bangsa jadi berkelahi, bertempur, ya, dan terjadi peperangan. Ya, saudara sekalian, itulah karena hidup manusia tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga tidak ada damai sejahtera. Kita berdoa supaya Natal ini damai sejahtera dan kasih Tuhan, keadilan Tuhan menaungi manusia di dunia ini dari berbagai macam suku bangsa tentunya. Puji Tuhan. Iya, kita lihat seorang mantan kaisar Jepang yang bernama Hirohito. Hirohito pada zaman dia masih jaya pernah dianggap sebagai putra dewa matahari. Putra dewa matahari. Sehingga orang kalau ketemu dia menyembah dia. Putranya dewa matahari. Ya, tapi akhirnya Jepang dikalahkan oleh sekutu. Ya. Iya. Nah, kita ingat tahun 1993. Ya, 30 tahun yang lalu. 2 gedung kembar. Gedung WTC di Amerika itu dibom. Ya, ditabrak oleh pesawat terbang. Orang yang diterbangkan oleh teroris itu. Sehingga terjadi musibah kematian yang ribuan orang mati. Ya. Atas izin Tuhan, semuanya atas izin Tuhan, gedung WTC ditabrak. Agar apa? Mungkin waktu itu negara Amerika sombong. Sehingga Tuhan izinkan, Pentagon pun diserang. Pentagon itu markas besar Departemen Pertahanan Amerika. Karena mungkin ada kesombongan. Sehingga Tuhan berkata mengajar manusia, jangan sombong. Segala kehebatan semua dari Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan dari Tuhan. Dalam hal ini saya sama sekali tidak membela kaum teroris yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Tapi juga kita sebagai umat Tuhan harus menjaga hati kita. Jangan sombong, jangan mencuri kemuliaan dari Tuhan. Ya, kalau seorang sampai sombong mencuri kemuliaan dari Tuhan, maka Tuhan izinkan kegagalan terjadi dalam hidupnya.
Supaya kita selalu rendah hati dan bersandar pada Tuhan. Puji Tuhan. Iya, ini satu contoh yang sungguh luar biasa, ya, luar biasa jahatnya, ya. Pada Perang Dunia Kedua tahun 45, sebelum tahun 45, Adolf Hitler dari Jerman, ya. Adolf Hitler pernah seorang pemimpin Jerman waktu itu, ya. Dia pernah menganggap bangsa Arya, ya, keturunan Jerman itu dari bangsa Arya. Bangsa Arya dianggap sebagai bangsa yang superior, ya, yang harus memimpin dunia ini. Ya, itulah yang menjadi filsafat daripada Adolf Hitler. Namun dalam gambar ini dituliskan, I'm jealous on the Jews. Saya iri hati sama orang-orang Yahudi. They do everything better than me. Orang-orang Yahudi kok begitu hebat, lebih hebat. Mereka bisa melakukan hal-hal yang baik lebih daripada saya. Sehingga saya jealous, saya iri hati sama orang-orang Yahudi. Sehingga dia bunuh 6 juta lebih orang Yahudi pada waktu itu. Wah, begitu jahatnya. Kita tidak perlu membela orang Yahudi. Kita harus kembali ingat, apa yang benar ya kita dukung. Apa yang benar ya kita dukung. Apa yang salah ya kita tolak. Itu kita perlu punya prinsip seperti itu. Ya, lihat Galatia 3:28, apa yang Paulus tuliskan, ya. Dalam hal ini tidak ada lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan. Saudara semuanya satu karena Yesus Kristus. Maksudnya tidak ada lagi diskriminasi begitu. Tentunya setiap orang mempunyai jenis kelamin perempuan, laki, beda-beda kan. Tapi maksudnya adalah semuanya satu kalau percaya pada Yesus. Maksudnya nggak ada lagi diskriminasi. Diskriminasi sosial, diskriminasi etnis, diskriminasi akan gender. Ya. Orang yang percaya Yesus itu semuanya menjadi satu dalam kasih Kristus. Saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Karena setiap suku punya keunikan, punya kelebihan dan kelemahannya. Ya. Semua bahasa, semua suku punya kelebihan dan kelemahannya juga. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Iya. Kita ingat Yesaya 2 ayat 3-4. Ini nubuat Yesaya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Maksudnya bangsa-bangsa di dunia akan menyembah Allah Sang Pencipta dalam Yesus. Dan bangsa-bangsa di dunia akan menerima ajaran firman Tuhan itu. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Allah dari Yerusalem. Ia, yaitu Allah, Yahweh itu akan jadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya jadi mata bajak, tombak-tombaknya jadi pisau pemangkas. Kalau bangsa-bangsa mengikuti jalan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak akan saling berperang satu sama lain. Bahkan pedang yang dipakai untuk berperang itu akan ditempah, diubah menjadi mata bajak. Tombak-tombak yang dipakai untuk peperangan diubah menjadi pisau pemangkas untuk pertanian. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Oh, saudara sekalian, ini kerinduan daripada semua umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus. Dengan kekuatan kasih Tuhan kita memancarkan kasih agape dalam hidup kita sehari-hari dan kita bisa saling melengkapi, saling menolong, saling mengasihi satu sama lain. Itulah berita yang saya sampaikan pada minggu ketiga Advent ini. Tuhan, minggu ketiga bulan Desember menjelang kita memperingati akan hari kelahiran Yesus. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua.